Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Laili, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang gerakan dasar dalam kegiatan bermain dan permainan anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Lutfiana Putri dengan NIM akhir 042, Retno Imelda Putri dengan NIM akhir 053, Sekar Arum dengan NIM akhir 046, Yunita Dwi dengan NIM akhir 070, dan saya sendiri Nasra Sajidi Irsyadillah dengan NIM akhir 052. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak dasar, kemampuan gerak dasar, dan bermain dan permainan anak usia dini. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian gerak dasar. Gerak dasar merupakan suatu kemampuan yang dilakukan anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan pertumbuhan yang terjadi pada anak. Gerakan dasar meliputi seperti berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Poin selanjutnya yaitu kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerakan dasar ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lokomotor. Lokomotor ini merupakan suatu gerakan yang dilakukan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti berjalan, berlari, melompat, atau mengangkat tubuh ke atas, yaitu seperti melompat dan meloncat. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan gerakan dasar yang dilakukan sehari-hari. Yang kedua yaitu non-lokomotor. Non-lokomotor ini merupakan suatu gerakan yang dilakukan di tempat, tidak berpindah, dan tidak ada ruang yang memadai. Gerakan ini terdiri dari menekuk, merenggang, menarik, mendorong, dan melipat. Dan yang terakhir yaitu manipulatif. Kegiatan ini melibatkan tangan dan kaki, namun bagian lain juga dapat digunakan. Gerakan ini merupakan pola gerakan yang terjadi pada masa kanak-kanak, yang dimana nantinya akan menentukan kualitas gerakan. Gerakan ini membutuhkan atau menggunakan alat bantu. Contohnya seperti menangkap, melempar, dan menyepak. Dan poin yang terakhir yaitu bermain dan permainan anak usia dini. Kegiatan bermain bagi anak usia dini merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan secara alamiah. Setiap anak usia dini di situ pasti akan dijumpai sebuah kegiatan bermain. Bermain dan anak usia dini sangat tidak bisa dipisahkan, yang diibaratkan seperti halnya dua sisi mata uang. Antara sisi satu dengan sisi yang lainnya saling melengkapi satu sama lain. Karena memang bermain merupakan dunia masa kanak-kanak. Bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak untuk bersenang-senang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, disebutkan bahwa istilah bermain berasal dari kata main yang berarti melakukan suatu kegiatan untuk menyenangkan hati. Dalam konteks ini, bermain harus dipahami sebagai upaya menjadikan anak senang, nyaman, ceria, dan bersemangat. Berkaitan dengan hal itu, Harlock pada tahun 1978 mengkategorikan bermain menjadi 2, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Menurut Freeman dan Munandar pada tahun 2006, permainan adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional anak. Permainan menurut Santrok pada tahun 2007 adalah aktivitas menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Jadi dapat disimpulkan bahwa bermain dan permainan anak adalah serangkaian aktivitas menyenangkan yang dilakukan oleh anak dengan teman sebayanya
yang dapat membantu berkembang dengan baik. Bermain dan permainan juga termasuk aktivitas yang dapat mengurangi emosi serta mengembangkan kemampuan emosi anak, sehingga anak dapat menunjukkan emosi sesuai dengan situasi yang sedang dia hadapi. Dengan bermain, anak akan mengenali emosinya karena dengan permainan anak akan menghabiskan energi dan melupakan emosinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sekar. Kepada Sekar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teori gerakan dasar bermain dan permainan pada anak usia dini. Sejak abad ke-19 sudah dikemukakan oleh para ahli, yaitu Latif tahun 2016. Yang pertama yaitu teori psikonalisasi. Teori psikonalisasi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson memandang bermain adalah sebuah alat yang sangat penting bagi anak untuk melepaskan sebuah emosi yang ada serta mengembangkan rasa harga diri anak saat menguasai tubuhnya, dan ada beberapa keterampilan sosial yang dilakukan. Dan yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif Piaget adalah melihat bahwa manusia memiliki struktur pola kognitif secara mental maupun fisik menjadi dasar aktivitas perilaku seseorang berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak. Teori ini akan menguji kegiatan bermain dalam kaitannya dengan perkembangan intelektual anak. Dalam teori ini juga dipercaya bahwa sebuah afeksi dan emosi manusia muncul dari beberapa proses yang sama dalam tahapan tumbuh kembang kognitif. Dan yang terakhir yaitu teori Vygotsky. Apa sih teori Vygotsky itu? Yaitu teori yang menekankan bahwa ada hubungan sosial yang akan mempengaruhi pada perkembangan kognitif. Hal ini dikarenakan anak dapat sebuah pengetahuan yang baik dari kehidupannya maupun kehidupan sosialnya. Kemudian perkembangan menjadi berkembang kognitif melalui bermain. Anak akan berpikir mencari cara untuk memecahkan masalah. Teori bermain dan permainan ini dinilai sangat efektif menjadi acuan anak untuk tahap berkembang. Selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik. Menurut Wolfgang Sugiono tahun 2016 dan Nussbaum tahun 2006 menyebutkan bahwa tujuan kegiatan bermain antara lain yaitu 1. Memperkuat otot dan mengembangkan koordinasi melalui gerak. Yang kedua, mengembangkan sebuah keterampilan emosi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan intelektual. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri pada anak. Dan selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat gerak dasar. Bermain sangat penting bagi anak di usia dini, maka dipastikan bahwa kegiatan bermain akan memiliki sebuah manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Fungsi dan manfaat gerak dasar yang pertama yaitu bermain mengembangkan kemampuan motorik. Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar mengontrol gerakannya menjadi terkoordinasi. Selain itu, dengan bermain akan memberikan ruang gerak secara bebas sehingga anak mampu mengembangkan sebuah kemampuan motoriknya. Dan yang kedua yaitu bermain
Bermain mengembangkan kemampuan kognitif. Melalui kegiatan bermain, anak akan dapat berinteraksi secara langsung dengan objek di sekitarnya. Selain itu, bermain juga akan memberikan sebuah kesempatan pada anak untuk menggunakan alat panca inderanya seperti menyentuh, mencium, melihat, mendengarkan, dan mengetahui sifat-sifat dari objeknya. Dan yang ketiga yaitu bermain mengembangkan kemampuan efektif. Kemampuan efektif dapat dikembangkan melalui bermain dan permainan. Caranya yaitu dengan melaksanakan dan mengikuti sebuah aturan-aturan yang telah dibuat secara bersama. Sehingga bermain akan melatih anak dalam menyadari akan adanya aturan dan pentingnya mematuhi aturan. Dan yang keempat yaitu bermain mengembangkan kemampuan bahasa. Pada saat kegiatan bermain, anak akan menggunakan kemampuan bahasanya, baik itu berkomunikasi dengan temannya atau hanya sekedar menyatakan sebuah pemikirannya. Dan yang terakhir yaitu bermain mengembangkan kemampuan sosial. Pada saat kegiatan bermain, secara langsung akan terjadi sebuah interaksi dengan anak lainnya. Interaksi tersebut mengajarkan anak bagaimana merespon, memberi, menerima, menolak, setuju, dan ada perilaku lainnya. Sehingga dengan adanya aspek perkembangan tersebut, terdapat aspek perkembangan lainnya, yaitu diantaranya ada imajinasi, seni, kreativitas, dan moral. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tahapan gerakan dasar bermain dan permainan anak usia dini. Tahapan gerakan dasar bermain dan permainan menurut Mildred Parton ada 6. Yang pertama, gerakan kosong. Dalam tahap ini, anak masih belum melakukan kegiatan bermain, tetapi anak sudah mulai mengamati sesuatu. Sebagai contoh, seorang bayi yang sedang mengamati jari tangan atau jari kakinya, yang kemudian ia gerakkan tanpa sebuah tujuan. Yang kedua, tingkah laku pengamatan. Dalam tahap ini, biasanya anak-anak sering memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ada seorang anak yang sedang memperhatikan temannya sedang berlari-lari. Tanpa ia sadari, anak tersebut ikut bermain berlari-lari bersama temannya dan merasa senang. Yang ketiga, bermain soliter. Dalam tahap ini, anak bermain mencari sebuah kesibukan tersendiri. Sebagai contoh, ada seorang anak yang sedang asyik menata legonya. Anak tersebut akan terlihat sibuk dan tidak akan memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, bermain paralel. Dalam tahap ini, anak-anak sudah mulai melakukan kegiatan bermain bersama temannya tanpa saling mempengaruhi. Sebagai contoh, ada anak yang sedang bermain balok, dan ada anak lain yang di dekatnya juga bermain balok. Mereka bermain secara bersama-sama, namun tidak saling mempengaruhi. 5. Bermain asosiatif. Dalam tahap ini, anak-anak sudah mulai melakukan kegiatan bermain bersama, tetapi anak tersebut belum memiliki tujuan bermain yang jelas. Sebagai contoh, ada beberapa anak-anak yang sedang bermain menepuk air di kolam ikan secara bersama-sama. Yang keenam, bermain kooperatif. Dalam tahap ini, anak sudah melakukan kegiatan bermain dengan temannya secara berkelompok dan saling bekerja sama. Sebagai contoh, anak-anak yang sedang bermain rumah-rumahan. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi anaknya. Masing-masing anak memiliki tugas sendiri-sendiri. Berikut tahap-tahap gerakan dasar perkembangan dalam kemampuan anak usia 4-5 tahun. Yang pertama,
bisa mengendarai sepeda roda 3. Kedua, lari dan lompat. Ketiga, bisa berlari dengan berjinjit. Dan yang keempat, bisa menangkap bola. Dan berikut tahap-tahap gerakan dasar perkembangan pada kemampuan anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, anak sudah mulai tulis-menulis. Yang kedua, anak sudah mulai melempar dan menangkap dengan tangan. Ketiga, berjalan dengan tumit. Dan yang kelima, koordinasi otot-otot mulai meningkat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan dan faktor pendukung latihan gerak atau latihan fisik motorik pada anak. Pada dasarnya, prinsip adalah kebenaran yang dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak, di mana pada masa usia dini bermain merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh anak setiap hari. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan anak memerlukan kemampuan fisik atau kemampuan gerak. Melalui itu, maka anak akan beraktivitas secara mandiri dengan baik. Nah, untuk itu perlu dilakukannya latihan fisik atau latihan gerak. Pada latihan fisik atau latihan gerak fisik motorik atau latihan gerak ini terdapat prinsip-prinsip pelaksanaannya, yaitu yang pertama menciptakan suasana yang menyenangkan. Dengan dilakukan latihan gerak, maka anak akan mengetahui gerakan yang bervariasi dan gerakan baru sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan setiap harinya. Yang kedua adalah gerakan yang bervariasi, di mana latihan gerak atau latihan fisik motorik ini akan menciptakan atau menyebabkan anak mengetahui gerakan-gerakan baru setiap harinya. Yang ketiga, dilakukan setiap hari, karena latihan gerak atau latihan fisik motorik ini dilakukan setiap hari karena anak melakukan aktivitas setiap harinya seperti bermain atau beraktivitas di dalam rumah seperti biasanya. Yang keempat adalah baik secara formal maupun diselipkan di antara kegiatan yang direncanakan. Maksudnya adalah latihan gerak ini dapat dilakukan dalam keadaan formal biasa di sekolah ataupun di kegiatan-kegiatan formal lainnya, atau diselipkan di antara kegiatan yang direncanakan seperti senam dan lain-lain. Yang kelima adalah berencana dan bertahap, karena gerakan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan tumbuh kembangnya, maka latihan gerak atau latihan fisik motorik ini perlu direncanakan dan bertahap sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Yang keenam adalah diatur sesuai dengan kebutuhan anak untuk bermain dan bergerak, maksudnya sesuai dengan poin kelima. Latihan gerak atau latihan fisik motorik ini diatur sesuai dengan kebutuhan anak dalam bergerak atau bermain. Selanjutnya adalah faktor pendukung dalam latihan gerak atau latihan fisik motorik pada anak. Yang pertama adalah guru yang memahami pentingnya fisik motorik pada anak. Yang kedua adalah orang tua yang memfasilitasi. Yang ketiga adalah kematangan organ fisiologi pada anak atau kesehatan anak. Yang keempat adalah adanya kesiapan belajar pada anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah kegiatan aktivitas bermain terpimpin dan juga tidak terpimpin. Jadi kegiatan bermain terpimpin ini merupakan sebuah aktivitas bermain di mana kita masih diberi banyak arahan, aturan, kemudian harus ada persetujuan, ada kesepakatan bersama gitu. Kemudian anak usia dini ini biasanya diajarkan kegiatan terpimpin ini karena anak usia dini ini masih tahap-tahap awal mengenal hal-hal baru. Oleh sebab itu anak usia dini biasanya sering diajari dengan kegiatan bermain terpimpin, karena kalau anak usia dini terus dibebaskan, maka anak akan ceroboh dalam melakukan kegiatan bermain. Oleh sebab itu kita sebagai calon orang tua ataupun pendidik, maka kita harus menjaga anak untuk selalu bermain dengan terpimpin, karena anak usia dini ini masih banyak membutuhkan wawasan dari orang tua dan juga guru di sekolah. Oleh sebab itu kegiatan bermain terpimpin ini sangat penting dilakukan, karena kegiatan ini merupakan tahap-tahap awal gerakan dasar yang sering dilakukan oleh anak usia dini untuk belajar gerakan untuk perkembangan anak.
Kemudian ada juga contoh kegiatan aktivitas bermain terpimpin ini, contohnya saja berjalan dan juga berlari dengan secara individu. Biasanya contohnya aja kita di rumah ya, kita diajari orang tua kita berlari dengan hati-hati. Contoh, nak itu ambilkan ya bola di depan rumah, tapi hati-hati ya jalannya, nanti jatuh nak gitu. Nah itu semua contoh dari gerakan dasar kita untuk berhati-hati. Jadi itu termasuk kegiatan terpimpin. Kemudian yaitu berjalan dan berlari secara bersama. Misalkan contoh di TK itu ada kegiatan di lapangan berolahraga, kita sama guru disuruh untuk berjalan bersama-sama. Misalkan anak-anak sekarang kita mau berlari ya, nah berlari ini kita nanti bersama-sama, tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh, nanti kalau jatuh sakit nak gitu. Nah itu semua kita diajari terpimpin kan. Dan kemudian juga kegiatan berjalan dan berlari dengan berbagai cara. Misalkan kita di TK diajarkan berjalan dengan membentuk sebuah barisan kereta api contohnya ya. Anak-anak sekarang kita baris ya, kita membentuk kereta api, nanti kita berjalan ke depan, tapi hati-hati, kita membentuk kereta api dengan sangat bagus, dengan panjang sekali. Nanti ibu guru di belakangnya, nanti saya dampingi di belakang, kemudian nanti hati-hati gitu ya. Nah itu semua kegiatan terpimpin dimana kita diajarkan berjalan dengan bervariasi macam gitu kan. Kemudian yang keempat yaitu melompat ke berbagai arah secara individual. Misalkan kita diberi batasan bola-bola kecil, kemudian nanti disuruh melompat. Contohnya, nak itu ada bola 3, kamu melompat ke 3 bola itu, tapi dengan berhati-hati karena nanti kalau jatuh sakit, nanti bolanya akan berpindah tempat kalau kamu kena bola, nanti hati-hati ya gitu. Nah itu semua contoh dari gerakan terpimpin, kita dipimpin untuk berhati-hati semuanya. Kemudian itu yang kelima, melompat ke berbagai arah. Contohnya saja kita di TK berkumpul di tengah-tengah lapangan, kita diberikan arahan, anak-anak sekarang kita berolahraga dengan lompat katak, kita semua baris panjang, kemudian kita lompat bersama-sama, tapi hati-hati karena nanti kena batu nanti jatuh. Jadi kita hati-hati ya, kita lompat kataknya, kita bebas lompat kemana aja, yang penting kita lompat seperti katak gitu kan. Kemudian yaitu gerakan yang keenam, gerakan dengan irama lagu. Misalkan kita di sekolah diajarkan menari untuk perkembangan seni, nah kita pasti ada irama lagu yang mengiringinya seperti senam ya. Anak-anak sekarang kita ikutin lagunya ya, kalau lagunya gini kita kepalanya geleng-geleng ya nak gitu ya. Itu semua bisa diartikan dengan gerakan terpimpin semua, karena kita masih diberi banyak aturan, banyak arahan, dan juga banyak kesepakatan agar kita melakukan kegiatan benar ini dengan selamat dan benar. Kemudian yaitu kegiatan tidak terpimpin, yang berarti kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan di mana kita bebas beraktivitas, bebas berekspresi untuk bermain. Kita bebas sesuka hati kita, sesuka senang-senang kita bermain bebas, tetapi tetap harus ada jangkauan orang tua. Misalkan aja kita contoh kegiatan bebas, kegiatan tidak terpimpin ini contohnya kita bermain bola dengan teman-teman di lapangan. Anak-anak sekarang kalian bermain bola ya di lapangan sama teman-temannya, tapi bebas kalian mau bermain apa aja, yang penting kalian senang gitulah. Itu semua kegiatan di luar ruangan itu juga akan memperkembangkan sebuah motorika kasar pada anak. Jadi kegiatan terpimpin dan juga tidak terpimpin ini sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan anak, karena anak itu bisa berekspresi secara emosionalnya, kita bisa bermain dengan permainan yang ada. Jadi kita itu sangat butuh bermain karena kita itu karena anak usia dini itu masih dimana masa anak-anak itu masih masa kanak-kanak, dimana masa tersebut masih dengan bermain dan juga belajar, tapi kebanyakan itu bermain, tapi bermainnya ini bermain sambil belajar gitu. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi melalui Telegram dan Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.